Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrunisa. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 pada LPTK Universitas Pamulang. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila seperti biasanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kerapihan dulu nih. Dasinya sudah dipakai semuanya. Devrit, diturunin dasinya. Nah iya, pintar ya. Kelasnya juga sudah kelihatan bersih. Tadi pagi yang jadwal piket hari ini sudah melaksanakan piket? Sudah, alhamdulillah. Nah, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik, alangkah lebih baik kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kepada Ega, ketua kelas di kelas ini, silahkan dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menuju kepercayaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Saya memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Nanti yang Ibu sebut namanya silakan acungkan tangannya dan jawab hadir. Aas, Adel, Afif, Christian, Safitri, Sodri, Spati. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, seperti yang kalian ketahui, hari ini tuh kan kita akan belajar mapel mata pelajaran pendidikan Pancasila. Untuk lebih menambah rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Karena saat ini sudah memasuki bulan Agustus, di mana bulan Agustus itu adalah bulan yang spesial bagi bangsa Indonesia. Kenapa spesial? Karena di bulan Agustus adalah hari kemerdekaannya bangsa Indonesia. Untuk itu, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka. Silakan untuk berdiri. Agustus tahun 85, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka kesayangan bangsa. Hari merdeka Silakan duduk kembali. Bagaimana perasaannya? Udah nyanyi lagu Hari Merdeka? Semangat gak? Ya, tentu saja harus menambah semangat kita. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, harus menambah rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa sih Bu Nisa kita harus mempelajari materi ini? Materi ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Kenapa? Karena setelah mempelajari materi ini, kamu akan mendapatkan pengajaran tentang sikap saling menghormati, sikap saling menghargai, dan juga sikap toleransi. Serta kita akan belajar atau menambah wawasan kita tentang budaya bangsa. Nah, lalu apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, diharapkan kamu memahami makna keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika, lalu mampu menganalisis keberagaman SARA dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan juga kamu bisa menentukan penyelesaian masalah. Ya,
Karena pada hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, maka nanti kamu akan berdiskusi untuk memecahkan masalah tentang keberagaman sara yang ada di Indonesia. Bisa dipahami? Coba nih, sebelum Bu Nisa melanjutkan, Ibu mau nanya sama kalian. Di sini, ada yang pernah datang ke acara pernikahan nggak? Pernah ikut kondangan sama mamahnya ya, atau ikut menghadiri pernikahan temennya, mungkin ada yang sudah menikah. Nah, tapi pernah ada temennya yang teman satu SMP udah nikah ada? Mungkin itu dia karena tidak melanjutkan sekolah lagi ya. Tuh, nah, lalu pernah nggak tuh kamu datang ke acara nikahan tapi dia pakai acara adat? Ada siapa di sini yang pernah? Siapa? Hotlas pernah? Nah. Pernah nggak Hotlas datang ke acara pernikahan orang Sunda sama orang Padang? Maksudnya acara nikahan Sunda sama acara nikahan Padang. Beda nggak? Beda, Bu. Bedanya apa tuh Hotlas? Kalau dari Jawa Barat, perempuannya yang laki-laki yang melamar perempuan. Nah, laki-laki yang melamar perempuan. Kalau di Sumatera Barat? Itu perempuan yang melamar laki-laki, Bu. Perempuannya yang melamar laki-laki, beda nggak? Beda. Terus pakaian adatnya juga beda nggak? Beda ya. Kalau di Padang itu kan pakai apa tuh kepalanya? Sunting. Kalau di Sunda baru pakai siger. Beda kan? Tapi sama-sama di Indonesia bukan? Iya, Bu. Lalu apa coba menurut kalian kaitannya dengan keberagaman yang ada di Indonesia? Ada yang bisa menjelaskan? Sok, silakan, Adam. Kaitannya dengan keberagaman itu menunjukkan bahwa budaya yang ada di Indonesia itu tidak hanya satu, tapi ada banyak macamnya, Bu. Oh, berarti ya terima kasih ya kepada Adam dengan hotlas, tepuk tangan dulu tuh. Untuk Adam dan Mika. Tadi ya, berarti menunjukkan bahwa di Indonesia itu tidak hanya ada satu budaya. Untuk mengukur nih sejauh mana sih pemahaman kamu tentang keberagaman ini sebelum ibu mau masuk ke materi ya, maka ibu mau melakukan pretest dulu nih di awal ya, untuk tadi balik lagi untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian. Bawa handphone semuanya? Ada kuotanya? Nah, silakan dikeluarkan handphonenya. Untuk link pretestnya sudah ibu share di grup kelas Mapel PPKN ya, atau Mapel Pendidikan Pancasila. Ibu kasih waktu 15 menit. Baik, Bu. Jangan searching ke Google ya. Iya, Bu. Nggak pernah. Masya Allah ya. Silakan. 15 menit ya. Semua. Udah keluar nilainya ya. Puas sama nilainya? nanti bisa kalian diperbaiki untuk di post testnya ya. Nah, baik anak-anak, seperti biasanya untuk penanaman nilai-nilai karakter di sekolah kita ya, kita sama-sama bacakan nih 5 nilai luhur SMK Negeri 1 Cilengsi. Siapa yang mau memimpin? Ya, Bu. Oke, Spati, silakan. Di depan, Bu. Di depan sini, biar semangat ya. Yang lainnya diikuti ya. Boleh sambil berdiri? Sok, sudah siap? Siap. Silakan Spati. 5 nilai luhur SMK Negeri 1 Cilengsi. Religius. SMK Bisa. SMK Hebat. Dari SMK Untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Terima kasih Spati. Nambah semangat ya. Iya, Bu. Iya, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila itu harus semangat, terutama semangat nasionalisme dan semangat penanaman karakter nilai-nilai baik ya. Nah, setelah tadi kita melakukan pembiasaan penanaman nilai karakter, di sini Ibu akan menyampaikan teknik penilaiannya. Ya, pada materi kita hari ini tentang materi keberagaman ini ada 3 teknik penilaian yang akan Ibu lakukan. Yang pertama ada teknik penilaian sikap, yaitu dilakukan dengan cara observasi. Ya, pengamatan selama proses pembelajaran ini. Lalu yang kedua penilaian pengetahuan. Tadi sudah dimulai dengan pretest dan nanti di akhir juga ada post test. Dan yang terakhir ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini dilihat nanti pada saat kalian melaksanakan proses presentasi. Bisa dipahami? Baik, mari kita lanjutkan ke materi inti kita pada pembelajaran hari ini. Anak-anak,
Tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal bahwa materi kita itu adalah tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Nih, di sebelah sana, sebelah Kalimantan. Coba dari kedua gambar yang ada di depan, kaitannya dengan keberagaman. Kira-kira apa sih kaitannya? Ada yang mau memberikan komentarnya? Sok, silakan Jaldi. Ya, jadi dari gambar tersebut kita dapat mengetahui bahwa ada banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia, Bu. Tapi sebenarnya selain suku Dayak dan suku Asmat, masih banyak lagi suku bangsa yang ada di Indonesia, Bu, seperti Sunda, Batak, Melayu, dan lain semacamnya. Pokoknya banyak sekali, Bu. Ya, terima kasih Jaldi, tepuk tangan dulu. Saya sangat senang sekali kalau belajar di kelas ini karena anak-anaknya cukup memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas ya di luar konteks pembelajaran. Betul sekali ya, jadi ya kedua gambar ini menunjukkan bahwa di Indonesia itu tidak hanya ada satu suku bangsa dan tidak hanya ada suku Dayak dan Asmat saja, tapi juga banyak. Berarti kedua hal tersebut menunjukkan bahwa keberagaman itu adalah suatu kondisi di masyarakat di mana banyak terdapat berbagai macam perbedaan. Namanya beda berarti tidak satu, tidak sama, tetapi berada dalam satu wadah atau satu lingkup yang sama. Itu adalah makna keberagaman. Paham? Paham, Bu. Untuk selanjutnya nih, ada gambar lagi. Gambar berita ya. Coba dari kedua gambar ini ada yang bisa menganalisis atau menyampaikan pendapatnya? Sok, silakan. Menunjukkan adanya konflik atau permasalahan tentang agama dan suku, Bu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Betul ya. Di gambar yang pertama di sini menunjukkan ada berita bahwa terjadinya konflik agama. Masih sering terjadi tidak di Indonesia? Masih ya. Lalu yang kedua ada konflik antar suku di Timika ya di daerah Papua sana. Ini menunjukkan kenapa sih permasalahan ini bisa muncul? Itu karena adanya keberagaman, adanya perbedaan. Tentu saja perbedaan itu akan mengundang yang namanya konflik. Maka dari itu perbedaan atau keberagaman itu harus disikapi dengan baik supaya tidak terjadi yang namanya konflik. Nah, baik, selanjutnya nih Ibu lanjutkan dulu. Untuk menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan kalian tentang permasalahan SARA yang ada di Indonesia, silahkan kamu simak dulu nih video yang akan Ibu tayangkan dan nanti tolong berikan komentarnya dari video tersebut. Bisa? Bentar ya. SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga di tahun-tahun berikutnya berkomentar, memberikan pendapatnya atas penayangan video tadi. Sok, silakan Gali. Dari video tadi, ternyata dari keberagaman yang ada di Indonesia itu bisa menimbulkan banyak konflik seperti konflik antar suku yang ada di Sampit dan seperti konflik agama yang ada di Ambon. Ya, tepuk tangan dulu. Berarti Gali memperhatikan dengan baik ya bahwa video-video tadi itu menayangkan konflik tuh yang terjadi di Indonesia yang asalnya karena adanya keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan di Indonesia. Nah, selanjutnya ada yang mau memberikan pendapatnya lagi atau ada yang mau bertanya? Oke, Ega, silakan Ga. Kenapa ya, Bu? Tadi di video dibilang konflik merupakan hal yang bisa terjadi di Indonesia. Kenapa dari video di video tadi konflik itu katanya hal yang biasa terjadi di Indonesia. Ada yang mau bantu menjawab? Tidak ada? Nah, kenapa Bu hal itu terbiasa terjadi di Indonesia? Karena adanya keberagaman. Yang namanya beragam itu kan banyak perbedaan. Kayak kamulah di kelas ini. Kan berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda lingkungan, berbeda-beda asal sekolah. Kalau dalam melakukan diskusi ada perbedaan nggak? Ada silang pendapat nggak? Ada kan? Apalagi dalam kehidupan bernegara yang lebih luas. Karena kita beda ya, maka itu akan sering terjadi yang namanya konflik. Nah, oleh karena itu kita punya semboyan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Agar ketika terjadi konflik kita ingat
Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun kita berbeda, kita harus tetap satu jua. Nah, oleh karena itu, karena tadi ternyata banyak sekali ya permasalahan yang berasal dari keberagaman sara di Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, Ibu mau kalian melakukan diskusi, ya, diskusi kelompok untuk mencari penyelesaian, memecahkan masalah permasalahan sara yang ada di Indonesia. Bisa dilaksanakan? Ya, anak-anak, tadi kan Ibu bilang pada hari ini kita akan belajar memecahkan masalah, mencari solusi atas permasalahan keberagaman sara yang ada di Indonesia. Nah, kali ini Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok ya, kan ada 36 orang. Tapi kita baginya pakai random group generator, jadi bukan Bu Nisa yang menentukan ya. Bentar. Tuh, sudah muncul namanya tim 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Ibu bagikan dulu KPD-nya ya. Kelompok 1. KPD-nya. Kelompok 2. 6. Sebentar, Ibu jelaskan dulu ya sambil kalian lihat LKPD-nya. Nah, tugas kalian adalah mencari artikel atau berita ya tentang permasalahan keberagaman sara yang ada di Indonesia. Setelah kamu menemukan artikelnya, kalian baca, kalian buat resumenya, tulis juga sumber beritanya dari mana ya di LKPD tersebut yang sudah Ibu bagikan, dan kamu jawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Ya, pertanyaannya itu berkaitan dengan menganalisis seperti apa sih faktor penyebab permasalahannya, lalu solusinya seperti apa yang harus dilakukan, undang-undang atau peraturan apa yang dilanggar dari kejadian tersebut. Ya, bisa dipahami? Nah, untuk kelompok 1, analisis permasalahannya adalah tentang keberagaman suku di Indonesia. Kelompok 2 tentang keberagaman agama. Kelompok 3 ini ya, kelompok 3 tentang keberagaman ras. Lalu kelompok 4 ini sudah masuk ke antar golongan, yaitu tentang konflik antar ormas atau organisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Kelompok 5 itu menganalisis permasalahan antar golongan sosial, ya, kelompok sosial. Lalu yang nomor 6 itu menganalisis permasalahan keberagaman antar golongan tentang supporter sepak bola yang ada di Indonesia. Ya, bisa dilaksanakan? Silakan kalian mulai untuk mengerjakan. Boleh mencari dari buku ataupun dari internet. Udah ketemu artikelnya, beritanya? Sekalian nanti kalian tentukan ya siapa yang jadi moderator, penyaji, dan juga notulennya. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Sudah. Kelompok 6? Ya. Kalau sudah selesai semua, silakan kita persiapkan untuk melakukan presentasi. Untuk presentasi yang pertama, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Dalizaran Aksai sebagai moderator, dan di sebelah sini ada teman-teman saya sebagai presenter. Oke, untuk presentasinya kami akan membahas tentang permasalahan keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja ke Akbar. Waktu dan tempat dipersilakan. Bentrok antar suku di Nabire, Papua Tengah. 1 orang terkena anak panah. Perang suku itu terjadi antara suku Me dengan suku Mamberomo.
yang dipicu adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh suku B. Analisis faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Perang suku itu terjadi antara suku Me dengan suku Mamberamo yang dipicu adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh suku Me. Nah, untuk undang-undang yang dilanggar adalah Undang-Undang PBN atau Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang dilanggar. Melanggar prinsip menjadi persatuan dan kesatuan bangsa yang dilanggar oleh kedua suku tersebut, yaitu suku Me yang melakukan pencurian, suku Mamberomo yang main hakim sendiri dengan menyerang suku Me. Yang keempat, cara untuk mengatasi perbuatan tersebut atau yang bisa disebut represi, menindak tegas para pelaku perusahaan melalui jalur hukum agar mendapatkan efek jerah dan juga menyelidiki kasus pencurian yang diduga dilakukan oleh suku Me. Yang kelima, ada cara untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut, preventif. Yang pertama, ketika ada masalah tidak main hakim sendiri. Kedua, menghormati dan menghargai orang yang memiliki suku, budaya, asal daerah, agama, atau golongan yang berbeda dari kita. Yang ketiga, bergaul dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang, suku, budaya, agama, dan golongan. Yang keempat, mau mengenal dan mempelajari kebudayaan dan adat dari daerah lain. Oke, dapat disimpulkan, apabila terjadi tindakan pelanggaran hukum, sebaiknya tidak main hakim sendiri dan harus segera dilaporkan ke pihak yang berwajib. Untuk menghindari hal tersebut terjadi kembali, maka bisa dilakukan dengan cara pencegahan, yaitu 1. Ketika ada masalah tidak main hakim sendiri. 2. Menghormati dan menghargai orang yang memiliki suku, budaya, asal daerah, agama, atau golongan yang berbeda-beda dari kita. 3. Bergaul dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang suku, budaya, agama, dan golongan. Dan yang keempat, mau mengenal dan mempelajari kebudayaan dan adat dari daerah lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Saya. Oke, Aras. Perkenalkan, nama saya Sanalani dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, menurut pendapat kelompok kalian, kenapa masyarakat Indonesia, terutama suku-suku yang berada di daerah pedalaman, sering main hakim sendiri dan mengedepankan emosinya? Gimana? Kelompok 1 diskusi dulu apa langsung dijawab? Ya, silakan, jangan lama-lama diskusinya ya. Terima kasih untuk Aas atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aas. Jawabannya adalah karena masyarakat di daerah, terutama suku-suku yang ada di pedalaman itu, kurang memiliki informasi yang cukup tentang hukum Indonesia. Yang mereka ketahui itu lebih ke hukum adat saja, sehingga mereka akan mengedepankan harga diri kelompok dibandingkan dengan hukum-hukum yang ada. Baik, untuk Aas, apakah merasa puas? Sudah cukup, As? Ya, silakan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 1. Itu ya, kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Sekarang tibalah kita pada penampilan yang terakhir, yaitu dari kelompok 6 tentang permasalahan keberagaman antar golongan, yaitu supporter ya, permasalahan supporter di Indonesia. Kepada kelompok 6, silakan untuk tampil ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Spaditur Sikal dari kelompok yang terakhir yaitu kelompok 6. Di sini kami di kelompok 6 itu menganalisis permasalahan keberagaman antar golongan kelompok supporter di Indonesia. Yang telah kami cari, kita mendapatkan bentrok supporter Persija versus Persib pecah di Bogor. Nah, itu akan dijelaskan oleh teman saya Ega Maulana. Bentrok antara supporter Persija dan Persib kerap terjadi dalam satu dekade terakhir. Larangan supporter tandang sudah diberlakukan, namun bentrok becek mania dan bobotoh kerap terjadi di beberapa lokasi perbatasan Jakarta dan Jawa Barat. Ya, sumber yang kami dapatkan yaitu dari detik.com. Yang pertama, analisa faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Faktor penyebabnya adalah karena kedua kubu supporter ini merupakan dampak dari fanatisme yang berlebihan. Nah, ada juga undang-undang yang dilanggar, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum. Yang ketiga, prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang dilanggar. Bentrokan antara supporter seperti ini tentu saja sangat melanggar prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun dalam hal ini mereka malah menciptakan pemusuhan dan perpecahan. Yang keempat adalah cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, represi. Cara untuk mengatasi harus ditindak dengan tegas, karena negara ini negara hukum, maka semuanya harus diselesaikan dengan jalur hukum. Yang kelima, cara untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut, preventif. Yang pertama, memberikan penyuluhan atau seminar-seminar kepada para generasi muda, terutama yang fanatik terhadap sepak bola, tentang pentingnya menjaga persatuan di lapangan hijau. Yang kedua, harus ada perhatian dari para pemimpin daerah agar bisa mendamaikan para supporter yang bertikai. Oke, sebelum kami tutup, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada? Silakan, pertanyaannya ada? Sebelumnya perkenalkan nama saya Delia Salma dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana cara agar menjadi supporter yang baik? Ya, bagaimana kelompok 6 mau diskusi dulu? Diskusi dulu. Nah, ini oke, pertanyaan dari Ada akan dijawab oleh teman saya Muhammad Jibri. Ya, silakan. Dalam luhurnya sikap saling menghargai dapat tercipta apabila salah memahami hak satu sama lain, seperti contoh kecilnya bisa menerima kekalahan dengan lapang dada. Ya, bagaimana Ada? Cukup kuat? Jadi intinya itu harus bisa saling menghargai. Silakan bacakan kesimpulannya terus ditutup. Dalam mendukung tim sepak bola atau tim apapun, sebaiknya kita mengedepankan sportivitas dan bukan malah mengedepankan ego atau fanatisme belaka. Dalam menyelesaikan permasalahan ini tentu saja dibutuhkan dukungan dari banyak pihak, mulai dari pihak keamanan maupun pemerintahan, agar sepak bola Indonesia bisa berkembang dengan baik dan jauh dari kesan anarkis. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 6. Berarti sudah selesai ya sesi presentasi kita. Ya, baik anak-anak, tadi sudah selesai semua ya presentasinya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Nanti LKPD-nya terakhir dikumpulkan ke Ibu. Nah, evaluasinya dari kegiatan diskusi tadi, kalau Ibu perhatikan sebenarnya semua sudah melaksanakan diskusi dengan baik. Hanya mungkin peranan dari anggota-anggotanya ya, ada yang sudah berperan secara maksimal, ada yang hanya mungkin numpang nama aja ke temennya. Berarti kan untuk kedepannya harus, kalau namanya diskusi kelompok itu harus semuanya ikut
bekerja. Ya, tadi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 semua sudah bagus menampilkan. Hanya untuk lebih menambah kepercayaan diri kalian ketika di depan, materi apapun itu yang ingin disampaikan pada saat presentasi harus bisa dikuasai dengan baik. Ya, paling itu saja ya untuk evaluasi kegiatan diskusi pada hari ini. Nah, anak-anak, kita sekarang sudah masuki ke bagian akhir pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran kali ini, mari bersama-sama kita membuat kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini apakah ada yang mau memberikan pendapatnya? Isan, silakan. Perkenalkan, nama saya Isan Sandi. Jadi menurut saya kesimpulannya adalah kita sudah mempelajari tentang keberagaman, Bu. Sudah mempelajari tentang keberagaman, ya. Keberagaman itu adalah kondisi di masyarakat yang memiliki banyak perbedaan. Nah, betul sekali, tepuk tangan untuk Isan. Ya. Ada lagi? Ya, silakan Kevin. Perkenalkan, nama saya Kevin Jonathan. Ya. Keberagaman di Indonesia terdiri dari unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Iya, tepuk tangan buat Kevin. Satu lagi deh, satu lagi. Ya, Zikri silakan. Keberagaman di Indonesia dapat diperlakukan dengan dengan baik. Ya, betul, luar biasa sekali ya. Ya. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pada hari ini kita sudah mempelajari tentang keberagaman, di mana keberagaman itu adalah satu kondisi di mana terdapat banyak perbedaan. Perbedaan yang ada di Indonesia itu diklasifikasikan menjadi keberagaman sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Tetapi semua itu bisa dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa sekali ya. Nah, tadi kalau di awal sudah ada pretest untuk mengukur sejauh mana nih ada peningkatan tidak kamu teh setelah mengikuti pembelajaran, atau stuck gitu-gitu aja, atau malah turun nilainya, maka kita akan melaksanakan yang namanya post test. Silakan dikeluarkan handphonenya, linknya udah Ibu share ya di grup kelas seperti biasa. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Sudah selesai? Dikit lagi. Lima menit lagi ya. Sudah? Sudah? Jadi udah? Tadi post test dapat berapa? Pretest dapat berapa pretestnya? Setelah saya mempelajari keberagaman itu, saya mendapatkan nilai yang cukup baik. Berapa? 90. Oh, luar biasa. 90. Tadi pas pertama di post test? Saya masih di bawah KM itu sekitar 70-an. 70-an. Berarti ada peningkatan. Luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Berarti belajarnya tidak sia-sia ya. Nah, sebagai refleksi, Ibu mau tanya sama kalian. Bagaimana kesan kamu setelah mengikuti pembelajaran ini? Jadi menambah pengetahuan, menambah wawasan. Apakah kalian sudah menguasai seluruh materi? Insya Allah ya. Insya Allahnya insya Allah menguasai apa insya Allah? Insya Allah menguasai ya. Dibuktikan dengan ada peningkatan nih nilai. Lalu apakah manfaat yang kalian peroleh? Tadi di awal sudah Ibu sampaikan, apa manfaatnya? Banyak ya. Jadi memiliki atau mengetahui apa itu sikap saling menghormati, sikap saling menghargai, dan toleransi. Nah, lalu apakah yang akan kalian lakukan setelah menyelesaikan pembelajaran ini? Kan udah tahu toleransi, udah tahu sikap saling menghormati. Kira-kira dengan sesama teman akan bagaimana? Harus diterapkan dengan lebih menghargai lagi sesama teman. Berarti setelah ini gak akan ada lagi bully-membuli ya ke teman karena perbedaan suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Luar biasa, tepuk tangan dulu ya untuk kita. Nih,
ini bukan PR sih, tapi sebagai bentuk tindak lanjutnya, membuktikan bahwa kalian sudah menguasai materi ini, silakan di lingkungan tempat tinggal kamu, ya, kamu analisis di rumah, cari 5 contoh sikap yang menunjukkan kamu itu menjaga yang namanya keberagaman di Indonesia. Ya, contoh misalnya di rumah saya punya teman yang berbeda agama. Kamu foto tuh ya, dan kamu masukkan jawabannya ke link yang sudah Ibu sediakan. Ya, bisa dipahami? Bisa dilaksanakan? Bisa ya. Nah, baik, tadi sebagai tindak lanjutnya, maka pesan dari Ibu ya, setelah kalian pulang nanti ke rumah, di rumah untuk kembali mereview pembelajaran yang sudah kalian dapatkan pada hari ini. Nah, dengan berakhirnya tadi refleksi, tindak lanjut, pesan dari Ibu, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, karena tadi di awal sudah diawali dengan berdoa, maka diakhiri juga dengan berdoa. Silakan Ega ya, ketua kelas, untuk dipimpin doa penutup pada hari ini. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new